Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, terlebih lagi nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk mengerjakan tugas yang Ustadz beri kemarin, yaitu di mata kuliah Al-Hadrah Al-Arabiyah Al-Muasyirah, Ismi Adi Pratama, ana min Fasluddal fi Syu'bati Tadris Lughatul Arabiyah. Baik, langsung saja. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tema yang saya angkat, yaitu mengenai bangsa Arab dan peradaban pra-Islam. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sebelum agama Islam datang, bangsa Arab ini terkenal dengan sifatnya yang tidak kemanusiaan. Moral-moral yang mereka tonjolkan yaitu sangat buruk, seperti mereka senang berjudi, berzina, menyembah berhala. Bahkan diceritakan dalam satu kisah, ketika ada ibu-ibu hamil, maka mereka akan taruhan. Mereka taruhan apakah yang di dalam perut itu bayi perempuan atau bayi laki-laki. Maka diceritakan juga bahkan mereka sampai membelah perut perempuan itu untuk mengetahui apakah benar itu perempuan atau laki, atau bahkan mereka tunggu sampai lahiran. Kemudian mereka juga akan membunuh bayi perempuan mereka karena mereka takut aib. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian bangsa jahiliyah di sisi lainnya juga mereka mempunyai sisi positif. Di antaranya mereka hebat dalam politik, sistem pemerintahan, bahkan mereka sangat erat tali persaudaraannya dalam suku mereka, antar suku mereka. Maka dari situlah ketika agama Islam dibawa atau muncul dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, maka dengan sendirinya sedikit demi sedikit kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah ini terkikis. Bukan berarti ketika zaman jahiliyah bukan berarti ketika Rasulullah SAW ini datang lalu kebiasaan-kebiasaan mereka serta-merta akan hilang. Akan tetapi kebiasaan-kebiasaan buruk mereka akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik oleh karena agama Islam itu datang. Karena ajaran agama Islam ini sesuai dengan atau relevan dengan kehidupan-kehidupan manusia. Maka ketika Ustadz kemarin menghadirkan narasumber yaitu Ustadz Lalu Turjuman Ahmad, alhamdulillah beliau menjelaskan juga mengenai bangsa Arab dan peradaban pra-Islam. Beliau menjelaskan bahwasanya bangsa jahiliyah ini orang-orang yang cerdas. Mereka orang-orang yang pintar dalam membuat puisi, syair atau kata-kata bijak. Mereka sangat pintar. Akan tetapi mereka belum bisa mengimplementasikan atau tidak bisa menerapkan apa yang ada dalam syair yang mereka buat di dalam kehidupan mereka. Maka dari itu saya pertanyakan kemarin sama Ustadz. Lalu Ustadz Turjuman Ahmad kemarin menjelaskan dengan syair atau puisi juga dari Zuhair bin Abi Sulma, yaitu penyair yang masyhur orang-orang jahiliyah di zamannya, yang bunyinya lisanul fata nisfun wa nisfun fuadun wa lam yabqa illa suarul lahmi wad dami, yang artinya sempat saya catat juga kemarin, agak lupa ingat artinya, bahwasanya lidah atau perkataan seseorang adalah separuh dari dirinya. Lidah atau perkataan seseorang itu separuh dari dirinya, dari sifat aslinya. Itu separuh lagi adalah pikiran atau perasaannya. Puisi ini
contoh dari kecerdasan atau kepintaran Zuhair bin Abi Sulma itu penyair yang masyhur di zaman jahiliyah. Ini dikutip oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian alhamdulillah saya sangat berkesan, saya mendapatkan pencerahan sedikit dari dari syair ini, bahwasanya ketika kita melihat seseorang itu berbuat buruk, bukan berarti langsung kita judge dia perbuatannya semuanya menjadi buruk, akan tetapi dia juga mempunyai sisi lain yang baik, positif, karena kita sama-sama mempunyai hati, mempunyai perasaan. Karena yang tidak punya perasaan atau tidak punya nafsu itu hanya binatang saja, binatang dan malaikat tidak punya nafsu. Akan tetapi kita sebagai manusia pasti mempunyai rasa kasih sayang antar sesama. Maka dari itu kita jangan mudah mengejudge orang ketika kita melihat sekali, dua kali, atau melihat perbuatan buruknya, tapi kita tidak melihat perbuatan baiknya. Kemudian alhamdulillah juga Ustadz kemarin menghadirkan Ustadz Zaki. Beliau menjelaskan mengenai bahasa Arab dan bahasa-bahasa dunia. Sebagaimana kita tahu, bahasa Arab kedudukannya sangat tinggi dalam agama kita, yaitu agama Islam. Karena mengapa saya bilang begitu? Karena di dalam agama kita Al-Quran, hadis menggunakan bahasa Arab, yaitu pedoman yang terbesar umat Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu patutnya kita berbangga hati, karena dari lahir kita agama Islam, orang tua kita Islam, orang-orang yang berada di sekitar kita Islam. Bahkan alhamdulillah Allah menakdirkan kita belajar di jurusan bahasa Arab juga, jurusan bahasa yang mempelajari bahasa utama dalam agama kita. Maka hendaknya kita jangan rendah hati kita mendengar perkataan-perkataan orang-orang yang kenapa belajar bahasa Arab itu. Tapi kalau ada orang bertanya, mengapa kamu belajar bahasa Arab? Kita jawab saja, karena kita orang Muslim, karena saya Islam. Kita harus bangga mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Kurang lebihnya seperti ini. Seperti itu. Kesan saya tadi mengikuti kuliah umum ini, sebagaimana telah saya sampaikan, saya banyak mendapatkan ilmu baru tentang bangsa Arab dan peradaban pra-Islam dan bahasa Arab dan bahasa-bahasa dunia lainnya. Bukan berarti ketika kita mempelajari bahasa Arab kita mengenyampingkan bahasa-bahasa lain, contohnya bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin. Akan tetapi bahasa itu juga sangat penting. Apatah lagi kita menguasai bahasa satu kaum, maka kita tidak akan dibodoh-bodohi oleh mereka. Maka belajar bahasa asing intinya itu sangat penting untuk kehidupan kita di zaman modern ini. Jadi alhamdulillah mungkin ini saja yang bisa saya saya jelaskan sedikit. Sebelum saya tutup video ini, saya mohon maaf kepada Ustadz. Mungkin selama 1 semester ini ada perkataan-perkataan saya atau chat saya di grup yang tidak sopan. Mungkin saya mau minta maaf sama Ustadz. Kurang lebihnya seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terlebih-lebih untuk Ustadz, semoga selalu diberi keberkahan dalam hidup. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.